Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rijal Abdillah SPCMA di channel Rijal Abdillah Tubhade. Jangan lupa untuk selalu klik like and subscribe ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian kualitatif. Kebetulan topik yang akan dikaji adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif atau biasa juga disebut dengan teknik koleksi data. Oke, ada berbagai macam aktivitas ya dalam pengumpulan data kualitatif. Yang pertama bisa analisis tekstual ya, analisis teks. Kemudian bisa juga dalam bentuk survei ya, survei question atau open ended survey question, survei terbuka. Bisa juga dengan wawancara individu. Kemudian ada juga FGD, focus group discussion, observasi, dokumen, analisis preliminary. Ya kan? Tapi yang lebih kental atau lebih banyak digali itu menggunakan 3 teknik, yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik dokumentasi. Nah, dokumentasi itu merupakan bukti yang relevan, yang sangat relevan dalam penelitian kualitatif. Nah, namanya juga dokumentasi ya, bisa berupa surat-surat seperti surat pegadaian, kemudian utang piutang, rekening listrik, rekening koran, STNK, SIM, BPKB, memo, ya kan. Kemudian ada lagi mungkin agenda, ya, pengumuman, notulen rapat, atau laporan tertulis lainnya. Proposal juga masuk. Buku-buku, pokoknya yang berkaitan dengan dokumen. Clipping atau artikel-artikel yang kita tulis di media massa misalnya. Kalau misalnya subjek penelitiannya seorang akademisi, seorang pendidik, misalnya tulisan-tulisan atau jurnal yang telah terbit atau seminar yang diprosidingkan, nah itu newsletter, surat kabar, tulisan kita di surat kabar, nah itu semuanya berkaitan dengan dokumen. Itu penting untuk digali, ya kan. Catatan-catatan catatan-catatan kita misalnya memorandum tadi ya itu. Nah, kemudian ada juga yang berkaitan dengan dokumen tidak tertulis. Nah, biasa disebut dengan artefak atau simbol atau biasa juga disebut dengan metafora. Berarti yang berkaitan dengan hal-hal yang melekat dengan subjek. Kebiasaan-kebiasaan subjek juga bisa masuk. Misalnya pakaian subjek, pakaian yang dikenakan oleh subjek, kacamata misalnya, sepatu, misalkan sepatunya branded atau sepatu yang bermerek. Kemudian binatang misalnya ya, binatang peliharaannya ya, pokoknya yang berkaitan dengan benda hidup maupun benda mati. Misalnya juga berkaitan dengan poster, kemudian figura ya kan. Misalnya subjek penelitian suka dengan poster yang berkaitan dengan musik ya, musik kesukaannya atau public figurnya. Nah, itu pernak-pernik misalnya itu tadi, selain kacamata misalnya tindian ya, pakai anting, gelang. Nah, itu berkaitan dengan dokumen tidak tertulis atau metafora atau simbol, atau kalau dalam bahasa antropologinya adalah artefak. Nah, ini wajib ada ya, karena merepresentasikan keadaan subjek, merepresentasikan pengalaman subjek gitu. Nah, yang kedua adalah observasi. Nah, observasi ini nama lainnya adalah pengamatan. Hal-hal yang kita amati berkaitan dengan subjek itu disebut sebagai observasi. Jadi memperhatikan apa yang dilakukan oleh subjek, yang dikerjakan oleh subjek. Ya, kita mendengarkan ucapan-ucapan subjek ya kan, pembicaraan subjek gitu. Mungkin kebiasaan-kebiasaan subjek ketika berkumpul dengan keluarganya, dengan temannya, dengan tetangganya. Nah, itu kita amati gitu perilakunya. Nah, berarti
observasi ini ya berkaitan dengan hal-hal yang dikerjakan oleh subjek ya. Kita harus betul-betul memperhatikan, mengamati, melihat ya kan. Posisi kita biasanya tidak terlibat, hanya berada di luar subjek tersebut atau kita sebagai outsider karena kita tugasnya adalah ya sebagai peneliti. Nah, meskipun nanti ada beberapa jenis observasi, misalnya observasi partisipan ya, kita harus terlibat juga di situ, tapi tidak terlibat secara mendalam. Nah, observasi ini juga punya berbagai jenis ya, ada observasi alamiah, ada observasi ilmiah, kemudian ada observasi partisipan dan observasi non partisipan. Kalau observasi alamiah itu observasi yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya mulai dari bangun tidur, mulai dari tidur lagi kan gitu. Yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya ya kebiasaan menyikat gigi, kebiasaan cuci tangan, kebiasaan makan, atau misalnya biasanya jogging, bersepeda atau mengerjakan ya hobinya misalkan main bulu tangkis. Nah, itu pokoknya observasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian observasi ilmiah, berarti konteksnya adalah formal dan profesional. Biasanya ini observasi dilakukan secara sistematis dan harus benar-benar terencana. Harus merencanakan hal-hal yang akan diobservasi itu apa saja. Ini biasanya kalau kita berada dalam konteks institusi. Nah, kalau dalam konteks ya akademisi juga masuk nih di sini. Kemudian ada juga observasi partisipan, berarti di mana peneliti ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Ya, oleh subjek. Hal-hal yang dikerjakan oleh subjek, misalnya subjek pergi menghadiri acara rapat di kelurahan, maka sebagai peneliti, sebagai pengamat harus ikut rapat juga gitu. Atau misalnya pergi ke pasar ya harus ikut ke pasar kan gitu. Misalnya subjek sedang membuat kreasi seni, misalnya membuat ya misalkan membuat meja tulis. Nah, kita juga ikut memperhatikan, kita juga ikut membantu. Nah, ini namanya observasi partisipan. Kemudian ada juga observasi non partisipan, berarti sebagai pengamat, sebagai peneliti kualitatif berada di luar subjek yang diteliti. Kita tidak ikut secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Itu observasi non partisipan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan proses observasi itu mencakup alat observasi, misalnya anecdotal record, alat rekaman ya. Rekaman sekarang banyak, bagus-bagus. Di smartphone aja hasil rekamannya ya Yahoo ya, bagus. Kemudian ada catatan berkala, ada juga checklist, kemudian ada rating scale. Nah, kemudian dalam proses observasi juga sebagai observer, sebagai pengamat, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, observer tidak berperan sama sekali, meskipun nanti observer sebagai partisipan ya, dalam konteks observasi partisipan, tapi tidak terlibat secara mendalam tadi yang saya katakan ya. Kemudian observer juga bisa berperan pasif, bisa berperan aktif, dan bisa juga berperan secara penuh. Nah, ini konteksnya lebih ke peran aktif observer ya. Tadi sudah disebutkan di sebelumnya ya. Ada observasi partisipan, ada non partisipan. Kemudian hal-hal yang diobservasi apa saja ya, bisa penampilan fisiknya, body language-nya, ya mulai dari mungkin cara berjalan, cara mengayunkan tangan, cara mengedipkan mata. Ada banyak hal lah, cara berbicara, intonasinya itu diperhatikan. Gerakan tubuh ya, kemudian ekspresi wajah, mimik muka, pembicaraan, kemudian reaksi emosionalnya seperti apa. Ini hal-hal yang wajib diobservasi, mohon maaf. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan ketika kita mengobservasi. Pertama, kita harus tahu dulu pengetahuan apa yang akan diobservasi. Ya, berarti konteksnya adalah fenomena dan tujuan penelitiannya. Kalau fenomena dan tujuan penelitiannya adalah berkaitan misalkan dengan fenomena kemacetan di ibu kota, berarti kita mengobservasi subjek yang misalnya kerap kali berinteraksi ya dengan
Ya dengan kemacetan, misalnya ketika bekerja atau ketika mengantar keluarganya atau mengantar anaknya misalnya itu. Pokoknya harus sejalan dengan fenomena penelitian dan tujuan penelitian. Kemudian bisa berangkat juga dari problem-problem penelitian itu sendiri, dari problem-problem riset. Ya bisa kita kaji penelitian-penelitian terdahulunya. Kemudian kita membuat mencatat hasil-hasil observasi ya. Hasil-hasil selama observasi harus kita catat. Kemudian batasan yang berkaitan dengan observasi itu sendiri. Ya, berkaitan dengan kategorisasi, karena berkaitan dengan batasan tadi ya kita perlu ya, tentunya perlu informed consent ya. Kesepakatan antara peneliti dengan subjek penelitian. Nah, untuk penjelasan yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data yang ketiga, wawancara, ya akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Jangan lupa selalu mengklik like and subscribe. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.